itu-itunya gitu. Dan aku tuh di situ sampai jam 5-an kurang lebih. Dan itu kayak aku tuh melihat gimana mereka keluar, gimana mereka diobatin, gimana mereka si korban-korban, si roh-roh yang jahatnya itu tuh masuk lagi, terus keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi. Itu bener-bener wow, ini beneran pertama kalinya aku melihat orang kerasukan secara berbarengan, dan itu beneran menyeramkan. Halo semua, aku Resvila Salsabila dari kelas 10-7. Kali ini aku akan menceritakan tentang sebuah cerita yang baru saja terjadi ketika ujian praktik. Ini sudah menjadi rahasia umum. Kalau misalnya pelakunya adalah untuk lulus dari SMP, tentu saja kita harus melaksanakan yang namanya ujian praktik. Budaya di sekolahku dulu, ujian praktik itu per kelasnya harus menunjukkan sebuah pertunjukan, entah itu drama, teater, dan lain sebagainya. Kemarin kita diberi tema drama tari. Bukan hanya kita membuat pertunjukan, kita juga membuat sebuah pameran yang dapat menghasilkan hasil karya dan hasil belajar kita selama 3 tahun di SMP. Untuk memamerkan hasil-hasil karya kita, hasil ujian praktik kita memiliki 2 puncak acara. Yang pertama, pameran itu sendiri. Yang kedua, pertunjukan drama tari. Nah, drama tarinya itu seru banget, berjalan dengan lancar. Tapi entah kenapa ada suatu hal yang buat itu tuh aneh. Pagi itu cerah, benar-benar mendukung untuk kita membuat sebuah acara yang akan menjadi acara terakhir sebelum kita itu lulus dan ujian. Mulai dari pembukaan, sambutan-sambutan, dan pembukaan pameran itu sendiri untuk dikunjungi oleh warga-warga sekolah, itu benar-benar seru, lancar, dan menyenangkan. Aku sendiri keliling-keliling ke pameran kelas A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Benar-benar dikelilingi satu-satu kelas, satu persatu kelas, entah itu buat benar-benar melihat hasil karyanya, entah itu hanya untuk ngambil souvenirnya, entah itu hanya untuk beri apresiasi kepada teman-teman yang memang selama 3 tahun ini tuh udah berusaha sebaik mungkin supaya mereka tuh dapat lulus di SMP bareng-bareng gitu. Suasananya tuh benar-benar hangat, seru, menyenangkan. Tapi di lorong kelas C, D, E, suasana hangat itu suasana yang tadinya gerah, panas, tiba-tiba tuh dingin. Tapi masih tetap ramai. Mulai dari kepala sekolah, guru-guru, anak kelas 9, 8, 7 itu bener-bener memasuki setiap pameran-pameran yang ada gitu, dari kelas A sampai kelas K. Tapi cuma 3 kelas itu, kelas C, D, sama E yang suasananya tuh dingin tapi masih rame. Karena memang benar-benar ngantri dan kita saling dorong-dorong untuk masuk ke pameran itu sendiri, untuk masuk dan dapat souvenir itu. Dan akhirnya setelah lelah, aku kembali ke kelasku, kita makan siang bareng-bareng dan pameran kelasku ditutup. Kita makan, kita cerita-cerita, ternyata di situ cuman aku doang. Bukan cuman aku doang. Aku kosong, dan ada beberapa foto yang hasil dari foto booth di kelasku itu belum dikirim ke pemilik-pemiliknya gitu. Jadi aku dengan senang hati memindahkan foto-foto dari handphone, dari kamera ke drive supaya kita dapat mengirimkan ke pemilik-pemilik foto itu. Nah, itu terjadi kurang lebih mungkin 2-3 jam, sampai jam 3-an gitu loh. Habis sholat zuhur kan makan tuh, habis sholat zuhur makan aku ngerjain pindah-pindah foto. Nah disitu kurang lebih sampai jam 3-an. Nah jam 3-an ternyata pameran-pameran tuh udah disuruh ditutup kan, disuruh ditutup, kita tutup pamerannya dan semuanya tuh kumpul di kelas. Wakil-wakil, entah itu teman-teman aku tuh bilang gini, ya Ralis, habis kita selesai pameran, kita latihan untuk drama tari besok ya. Aku bilang oke, terserah, kalau misalnya masih pada kuat, masih pada punya tenaga dan pada nggak capek. Dan itu tuh mungkin bikin teman-teman aku kesel karena aku bilang terserah gitu. Dan mereka beberapa kali minta
ayo kita latihan, ayo kita latihan. Aku bilang oke, ayo setelah ini, tapi kita nggak lama-lama ya. Ternyata di lapangan di luar kelas itu, kelas I sudah latihan. Temanku bilang, Relis, habis kelas I, kelas kita ya. Oke. Tapi tiba-tiba nggak tahu kenapa wali kelas tuh biasanya udah pulang jam 3 kan. Udah pulang jam 3, udah siap-siap aja, paling ke kelas cuman bilang ibu pamit ya, ibu mau pulang. Ternyata masuk buru-buru cek ke kelas. Anak-anak barangnya bawa ya, kita pulang sekarang, gak boleh ada lagi habis sekolah. Wow, kenapa? Kok tiba-tiba disuruh pulang padahal kita tuh butuh latihan gitu. Sebenarnya teman aku sih yang minta latihan, kita butuh latihan untuk besok gitu. Kenapa tiba-tiba disuruh pulang? Bu, kenapa sih disuruh pulang? Kan kita mau latihan dulu untuk besok. Wali kelasku bilang, ada yang gak beres, ada yang kerasukan di kelas itu, di kelas E. Yang mana? Itu kelas tadi kan yang tiba-tiba suasana itu dingin. Hah? Kok bisa? Nggak tahu. Pokoknya kalian semua pulang. Jangan lewat lorong kelas CDE, tapi lewat lorong kelas AB. Gitu. Kita gerusuk bener-bener, ayo pulang gitu. Bener-bener dibawa tasnya, masukin semuanya barang bawaan, yang kostum-kostum yang tadi baru disewa, yang baru datang ketika tadi nih, baru diambil tadi untuk dipakai besok, kita bawa-bawa sampai bener-bener ada yang kita lempok, ada yang ketinggalan. Kita bener-bener kita nggak boleh balik lagi ke kelas. Udah kita lari sampai ke depan. Ternyata di depan anak-anak kelas CDE itu tuh lorong, bener-bener lorong yang dingin banget. Itu lorong-lorong yang wow banget. Mereka tuh pada nangis, tatapannya tuh ada yang kosong, ada yang nangis, bener-bener wah, suasananya tuh sore beda lah sama yang tadi pagi yang cerah banget gitu. Aku tuh bingung, aku harus nanya ke siapa, ini tuh kenapa bisa terjadi hal seperti itu. Tapi ngelihat kumpulan anak-anak kelas lorong-lorong situ, aku tuh mendengar kalau misalnya sebenarnya mereka tuh lagi latihan. Terus tiba-tiba ada satu anak yang bengong gitu. Ada orang tua murid pikir itu teh suatu bagian dari acting, sebagian dari si drama tari yang sedang mereka latih itu, sedang mereka kuasai. Gimana caranya mereka menguasai, entah itu dengan pokoknya si bengong ini tuh menjadi salah satu adegan yang dibutuhkan di drama tari kelas mereka. Tapi tiba-tiba anak itu tuh nangis gitu, anak itu teriak-teriak, ketawa-ketawa, dan itu benar-benar buat bingung gitu. Hey, kamu kenapa gitu? Tapi tiba-tiba katanya di kelas yang pertama tuh di kelas E, terus tiba-tiba kelas D, kelas E tuh ada yang kayak gitu juga. Baru sadar ternyata itu tuh kerasukan, dan itu nyebar dari satu orang ke orang yang lain. Dan saking chaosnya, saking kacaunya, itu teriakan mereka, korban-korban itu bocor ke mic untuk pengumuman pulang. Kita bener-bener takut, bener-bener wah, kok bisa kayak gini. Dan ternyata kelas E itu punya satu adegan yang bener-bener mistis. Lagunya, gerakannya itu bener-bener membuat energi jahat. No, bukan energi jahat, tapi membuat energi penunggu di kelas lorong CDE itu mungkin meninggi gitu. Dan itu aku benar-benar takut, teman-teman aku juga takut, dan kita bingung besok kita mau acara, ini acaranya beneran bakalan lanjut atau enggak. Kalau misalnya enggak lanjut, bakal diganti hari apa, waktunya udah mepet untuk ujian praktik tuh, waktunya kita udah mepet, kita waktunya tuh fokus untuk ujian tulis gitu. Tapi ya mau gimana lagi, itu suatu hal kejadian yang gak direncanakan gitu. Dan aku cuma bisa berdoa pada Allah, semoga aku tuh gak ketularan itunya gitu. Dan aku tuh di situ sampai jam 5-an kurang lebih.
Dan itu kayak aku tuh melihat gimana mereka keluar, gimana mereka diobatin, gimana mereka si korban-korban, si roh-roh yang jahatnya itu tuh masuk lagi, terus keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi. Itu bener-bener wow, ini beneran pertama kalinya aku melihat orang kerasukan secara berbarengan, dan itu beneran menyeramkan. Masuk hari kedua, suasananya meskipun udah stabil, udah lebih tenang, udah lebih oke, ini semua baik-baik aja. Kita melaksanakan drama tari. Satu, gak jadi ditunda. Dua, alhamdulillah acaranya lancar. Ketiga, meskipun lorong itu masih menyeramkan, masih dingin, oke, seenggaknya udah bisa dilewati lagi seperti sedia kala, karena itu benar-benar jalan yang kita butuhkan untuk keluar masuk properti drama tari gitu. Nah, karena kelasku bagian kedua tampil drama tarinya, itu membuat kita tuh bener-bener gak usah ngeliatin, gak usah nungguin lama-lama dari kelas-kelas lain kan. Setelah drama tari kelasku selesai, aku dan teman-teman sebagian ada yang di kelas, ada yang di kantin, sedangkan aku di kantin. Beberapa kali aku bolak-balik kantin kelas karena memastikan kalau misalnya gak apa-apa, dan memang banyaknya tuh orang tua murid di kantin, dan kita lebih sering bicara di kantin. Beberapa kali aku bertanya, kelas E udah tampil belum? Kelas E udah tampil belum? Kelas E udah tampil belum? Gimana tadi penampilannya? Ada yang salah nggak? Gitu. Ternyata simpang siurnya, kelas E tampil dengan baik. Kelas E tampil dengan baik, tapi ada satu orang pingsan. Tapi entah itu benar-benar karena dia kecapean atau gimana, dan kita nggak tahu, dan nggak ada lagi yang ngomongin gitu. Dan yang bikin sound dari drama tarinya itu bilang, sound yang kemarin buat hal seperti itu, yang menyebabkan hal seperti itu dihapus. Padahal itu benar-benar paling gong, paling bagus, benar-benar ditunggu. Jadi puncak dari drama tarinya kelas E itu gitu. Dan syukurnya hari kedua ini tuh nggak kenapa-napa, tapi orang-orang bilang, oh itu mah gara-gara penunggunya lorong kelas C, D, sama E, makanya harus hati-hati, makanya harus banyak berdoa, makanya harus banyak baca-baca istighfar, janganlah ngelamun, janganlah seperti itu. Karena memang penunggu kelas C, D, E ini dari dulu udah ada gitu, udah banyak korbannya dari si penunggu ini, dan itu menjadi sebuah hal yang memang gak baik gitu. Dan semoga kita selalu dilindungi dan selalu paham gitu, kita gak kosong lah pikirannya. Baik, mungkin ini akhir dari cerita aku. Entah itu ceritanya tuh bener-bener dari hal-hal yang seperti itu atau enggak, yang penting ini tuh bener-bener fakta gitu, ceritanya tuh bener-bener asli. Dan ya gitulah, banyak banget cerita-cerita dari kakak kelas, dari guru-guru, memang udah banyak korban dari si penunggu lorong CDE ini. Dan karena demikian, dari waktunya temanku ini, memang mereka itu kelas CDE habis pulang sekolah itu selalu bikin pengajian supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah menonton. Semoga ini menjadi pengalaman, semoga pengalamanku bisa menjadi supaya bisa menjadi contoh bagi teman-teman, supaya dapat hikmahnya, supaya teman-teman tuh tidak sembrono ya. Kadang kemarin juga dibilang ada yang bersikap sembrono gitu ketika mereka latihan. Jadi semoga ini tuh menjadi pelajaran juga bagi teman-teman. Terima kasih semuanya. Bye bye.